Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Baik, sobat pemilih dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita akan berbincang awal tahun. Alhamdulillah, siang ini di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru sudah hadir bersama kita orang nomor 1 di Kota Pekanbaru ini, yakni Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT. Baik, langsung kita sapa Pak Wali, apa kabar? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bapak Ketua. Mudah-mudahan Pak Wali selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas. Baik, Pak Wali, ini terkait sebenarnya banyak pertanyaan masyarakat tentang pelaksanaan pilkada di Kota Pekanbaru. Nah, dalam regulasi yang kita pahami di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Kota Pekanbaru itu kan masuknya di Pilkada 2024, Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun 2024. Namun saya kira kemungkinan untuk terjadi di tahun 2022 dan 2023 itu masih mungkin terjadi. Apalagi akhir masa jabatan Pak Wali saya kira bulan Mei, Pak ya? Mei tahun 2022. Nah, kami mohon kira-kira pandangan Pak Wali terkait ini, kemudian kira-kira bagaimana persiapan pemerintah Kota Pekanbaru sendiri kalau seandainya pilkada itu dilakukan tahun 2022. Silakan Pak Wali. Baik, pertama ini berkaitan juga dengan pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah kota, dan secara resmi dari 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan, dan akhir Desember yang lalu kita telah kukuhkan 3 kecamatan tambahan pemekaran tadi, sehingga dan juga secara administrasi di pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri ini registrasi untuk kecamatan baru sudah juga selesai, sehingga insya Allah perubahan alamat data kependudukan dan perubahan administrasi dari sistem pemerintahan baik di kelurahan dan kecamatan itu akan dapat segera kita selesaikan, dan di awal tahun 2021 ini kami akan jajaran pemerintah kota khususnya melalui kantor kependudukan dan catatan sipil beserta di kecamatan dan kelurahan dan RT insya Allah akan segera menyelesaikan administrasi kependudukan. Itu saya kira ya ini sangat penting nanti berkaitan dengan jumlah pemilih dan juga alamat pemilih yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah maupun juga pesta demokrasi yang lain. Kemudian sekali lagi, kalau dikaitkan dengan kaitan apakah kemungkinan untuk 2022 perubahan dari undang-undang yang mengatur pemilihan serentak kepala daerah di tahun 2024 dan Pekanbaru masa berakhir kepala daerahnya Mei 2022, sehingga ini masuk kategori kepada pemilihan serentak di 2024. Nah, karena belum ada kepastian pada saat kita menyusun anggaran 2021 di 2020 kemarin, kami memang belum menganggarkan untuk kebutuhan biaya pemilihan. Dengan harapan, karena kenapa? Ini penyusunan anggaran 2021 ini waktunya juga pada saat itu mendesak harus kita selesaikan. Sementara kepastian administrasi, ketentuan regulasi tentang pemilihan kepala daerah jadi atau tidak di 22 itu belum ada kepastian, sehingga kami pun belum mencantumkan berapa kebutuhan biaya untuk proses itu. Dan kami juga memberikan pertimbangan pemerintah masih sedang fokus dalam pendanaan untuk mengatasi kopi, sehingga kita tahu 2021 ini adalah
waktu untuk kita lakukan vaksinasi di dalam pencegahan dan pengendalian COVID, sehingga akan terjadi juga pergeseran-pergeseran. Nah, kami berpikir bila mana pergeseran untuk COVID itu harus kita lakukan, kemudian kita mendapatkan informasi yang positif bahwa kita Kota Pekanbaru masuk kategori pemilihan kepala daerah 22 ataukah 24. Bila mana 22, berarti insya Allah kami akan melakukan pergeseran waktu, pergeseran biaya tadi pada waktu pergeseran untuk COVID ini. Jadi sekali lagi Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, karena kita belum mantap menganggarkan, ini juga berkaitan dengan karena regulasi yang tegas untuk penyelenggaraan kepala daerah di tahun 22 yang akan datang, dan juga belum ada ketegasan. Dan sekali lagi, bila mana ada ketegasan, masih ada kesempatan awal melalui pergeseran, walaupun itu diperuntukkan untuk COVID, tetapi pada saat itu kita bisa selipkan juga untuk kebutuhan pemilihan bila mana ada sekali lagi ketentuan hukum yang kuat. Namun tentunya juga apakah itu jatuh di tahun 2024, persiapan dan kesiapan kita untuk pemilihan kepala daerah ini juga harus sudah dirancang dari sekarang, ya kan? Artinya 2021 ini maupun nanti 2022, apapun jadwal di dalam pemilihan kepala daerah yang dipastikan oleh pemerintah pusat dalam undang-undang baru ataukah masih menggunakan undang-undang yang lalu 2016, tentu kita tetap harus mempersiapkan segala sesuatu untuk pemilihan kepala daerah ini secara cepat, terutama tadi yang berkaitan dengan kependudukan dan juga kewilayahan. Baik, terima kasih Pak Ogo. Artinya pemerintah kota sudah siap ya dengan kemungkinan-kemungkinan. Artinya kalau seandainya 2022 dilaksanakan, tahapannya kan itu akan bisa mungkin dilaksanakan di tahun 2021 ini. Kemudian saya kira juga KPU juga harus siap ya, apapun nanti keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat, kita siap untuk menjalankan, karena pada prinsipnya KPU adalah menjalankan regulasi. Kemudian terakhir Pak Wali, ini kan Pak Wali sudah masuk di tahun-tahun terakhir masa jabatan ya Pak Wali. Ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemilih di Kota Pekanbaru? Silakan Pak Wali. Baik, khususnya kepada pemilih pemula, ya kan, nanti juga jumlahnya anak-anakku, para pemilih pemula generasi milenial. Ini mereka lah yang nanti menjadi para pejuang yang menjadi modal pembangunan juga pemimpin masa depan. Maka oleh sebab itu pembangunan negeri ini, baik kota, provinsi maupun juga nasional, harus berkelanjutan. Maka tentunya pertama, gunakan hak pilih yang baik, maka harus peduli terhadap persiapan untuk pemilihan kepala daerah maupun juga legislator nantinya. Kemudian gunakan hak pilih yang baik dan pilihlah pemimpin dari generasi yang mampu secara figur maupun juga secara kapasitas dan juga kompetensi mampu membangun negeri ini untuk merebut peluang Indonesia maju di tahun 2030 maupun juga di tahun 2045. Sekali lagi, ini adalah sangat penting dan sangat menentukan untuk kemajuan bangsa kita, dan terutama merebut peluang yang ada di depan kita. Pada tahun 2030 Indonesia insya Allah berpeluang menjadi negara maju dan anggota dari G7. Amin. Dan 2045 insya Allah kita bisa dan kita mempunyai peluang negara Republik Indonesia ini ranking 4 dari 7 negara maju ekonomi dunia. Sekali lagi, tentunya peluang-peluang yang ada 10 tahun akan datang, 25 tahun akan datang, itu sangat ditentukan dengan kebijakan, dengan strategi pembangunan, dengan kekuatan sumber daya manusia yang unggul,
insya Allah Indonesia maju dan waktunya 2030, 2045 akan datang. Sekali lagi generasi muda harus peduli untuk ikut menjadi modal pembangunan dan penentu kebijakan dalam membangun bangsa negara ini. Baik, terima kasih Pak Wali. Baik, demikian sobat pemilih yang budiman dimanapun Anda berada, demikian saya kira bincang kita dengan Pak Wali Kota Pekanbaru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang telah bersedia hadir di teras Rumah Pintar KPU Kota Pekanbaru. Jangan lupa terus support channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia.